semuanya teman-teman, kembali lagi di Brilliant Vol 5. Kali ini kita akan belajar bersama mengenai manajemen operasional lanjutan. Oke teman-teman, kita langsung aja ke nomor 1. Soalnya itu, dari suatu perusahaan yang menghasilkan roti diketahui permintaan terigu per tahunnya adalah 10.000 ton. Biaya pemesanan per kali pesannya $2.000 dan biaya pemeliharaan dan penyimpanan per ton per tahunnya itu $10.000. Dari soal ini kita disuruh nyari A-nya itu jumlah pesanan ekonomis untuk setiap kali pemesanan, kemudian jumlah pemesanan per tahun, dan total biaya per tahun. Nah, diketahuinya di sini tadi kan udah diketahui ya di soal yang yaitu permintaan tahunannya 10.000 ton, kemudian biaya pemesanan atau S-nya 2.000, biaya penyimpanan atau C-nya itu $10. Nah, kita disuruh nyari yang A-nya itu jumlah pesanan ekonomis untuk setiap kali pemesanan. Nah, untuk soal A ini itu kita nyari EOQ. Nah, EOQ itu rumusnya akar 2SD dibagi C. Karena di soalnya udah diketahui gitu ya angka-angkanya, jadi kita tinggal masukin aja. S-nya itu 2.000, kemudian D-nya itu 10.000 dan C-nya $10. Yang mana dihasilkan EOQ-nya sebanyak 2.000 ton. Jadi kesimpulannya jumlah pesanan ekonomis untuk setiap kali pemesanan sebanyak 2.000 ton. Kita lanjut ke yang B. Yang B ini jumlah pemesanan per tahun, rumusnya itu D dibagi EOQ. Karena D dan EOQ-nya udah jelas gitu ya di soal, jadi kita tinggal masukin angkanya aja. D-nya itu 10.000 dan EOQ-nya itu tadi di soal nomor yang A gitu udah diketahui kan, kita udah nyari EOQ-nya itu 2.000. Jadi 10.000 dibagi 2.000 itu 5. Jadi kesimpulannya, jadi jumlah pesanan per tahun sebanyak 5 kali. Kita lanjut lagi ke yang C, total biaya per tahun. Nah, ini tuh kita nyari TC. TC itu rumusnya S D per Q ditambah C Q per 2. Nah, kita tinggal masukin aja. S-nya itu 2.000, D-nya 10.000, Q-nya itu 2.000, kemudian ditambah C-nya 10, Q-nya 2.000 dibagi 2. Nah, hasilnya itu 20.000. Jadi total biaya per tahunnya sebesar 20.000. Kita lanjut ke nomor 2. Nah, di sini itu diketahui dari suatu perusahaan yang menghasilkan produk X bahwa biaya tetap sebesar 2 juta, biaya variabel per unitnya itu 6.000 dan harga jual per unitnya 8.000. Nah, kita di sini disuruh nyari BEP dan grafiknya. Kita langsung aja, karena yang diketahuinya itu FC-nya itu 2 juta, kemudian VC-nya 6.000, S-nya itu 8.000. Nah, yang A itu kita nyari BEP. Nah, BEP itu di sini tuh ada 2, BEP unit dan BEP rupiah. Nah, kita cari dulu BEP unitnya berapa. Rumus dari BEP unitnya yaitu FC dibagi S min VC. Karena jadi tinggal masukin aja FC-nya 2 juta, S-nya itu 8.000 dan VC-nya itu 6.000. Jadi BEP-nya 1.000. Jadi kesimpulannya BEP tercapai pada penjualan 1.000 unit. Kemudian kita lanjut ke BEP rupiah. Rumusnya itu FC dibagi 1 min VC per S. Nah, di sini kita tinggal masukin aja 2 juta dibagi 1 min 6.000 dibagi 8.000. Yang hasilnya itu 2 juta dibagi 0,25 yaitu 8 juta. Jadi BEP dalam rupiahnya adalah 8 juta. Kemudian kita kalkulasi BEP-nya, kita cari volumenya dari mulai 0. Nah, karena kita udah tahu kan yang dia itu 1.000, jadi kita cari dari 0 sampai ke 1.000, bahkan 1.000 lebih, karena untuk mengetahui laba atau ruginya itu ada di mana gitu. Kita tulis volumenya itu 200, 400, 600, 800, 1.000. Nah, ini BEP-nya. Kemudian 1.200 dan 1.400. Kemudian kita cari sales-nya. Nah, untuk mencari sales, rumusnya itu sales dikali volume. Jadi salesnya itu kan udah diketahui 8.000 dikali volumenya berapa. Misalkan ini 8.000 dikali 200 itu 1.600.000 dan seterusnya gitu teman-teman. Kemudian kita cari FC-nya, karena FC-nya udah diketahui di soal itu 2 juta, jadi kita tulis 2 juta semuanya gitu. Kemudian kita cari VC-nya. Untuk mencari VC itu, VC dikali volume. Nah, kan VC-nya itu 6.000 ya. Tadi di soal. Kemudian dikali sama volumenya
berapa, misalkan 6.000 dikali 200 sama dengan 1.200.000 dan seterusnya gitu teman-teman. Kemudian kita mencari TC. Nah, TC ini kan total cost ya, berarti kita penjumlahan dari FC ditambah VC. Nah, ini tinggal jumlahin 2 juta ditambah 0 sama dengan 2 juta. Kemudian ini contohnya 2 juta ditambah 1.200.000 sama dengan 3.200.000 gitu teman-teman, seterusnya sampai ke bawah. Kemudian kita cari profit atau loss-nya itu berapa. Nah, untuk mencarinya itu caranya sales dikurangi TC. Nah, jadi kayak ini. Contohnya salesnya itu 1.600.000 dikurangi 3.200.000 sama dengan min 1.600.000. Nah, dari sini udah kelihatan gitu kesimpulannya gimana. Kalau hasilnya min berarti dia rugi, dan kalau mau untung berarti dia harus melewati BEP-nya dulu. Setelah dia melewati BEP berarti dia baru untung gitu. Jadi kesimpulannya perusahaan baru untung setelah melewati BEP gitu. Kemudian lanjut ke yang B buat grafik. Nah, ini tuh garis yang bawahnya itu volume atau unit. Jadi tinggal tulis aja angka-angka pentingnya aja gitu di sini. Di sini kan udah ketahui ya. 1.000 gitu sama 1.400. Nah, ini tuh BEP sama profit akhirnya berapa ditulis di sini. Kemudian yang garis tegak lurusnya itu cost and revenue, yang mana kita harus menulis FC, kemudian profitnya ada di mana, kemudian TC-nya berapa dan sales-nya berapa gitu teman-teman. Jadi kita tinggal masukin aja angka-angkanya. Di sini ada 2.000 FC-nya, kemudian 8.000 BEP-nya, 8 juta ya teman-teman. Jadi kita pakai ribu aja. Lanjut ke 10.400 dan terakhir itu 11.400. Nah, di sini kita tinggal nentuin garis aja. Berarti dari 8.000 ke 1.000 ini disebutnya BEP. Dari garis 2.000 ini itu disebutnya FC. Kemudian dari 10.400 ke 1.400 itu VC. Jadi dia VC-nya 8.000. Jadi maksudnya daerah VC gitu. Kemudian ini dari 1.200 ke, kemudian di sini profitnya itu 800 gitu. Jadi kesimpulannya perusahaan tidak untung dan tidak rugi jika berhasil menjual minimal 1.000 unit. Kemudian jika penjualan kurang dari 1.000 unit maka perusahaan akan rugi karena belum menutup telah biaya. Seterusnya jika penjualan lebih dari 1.000 unit maka perusahaan mulai mendapat keuntungan. Dan BEP dalam rupiahnya sebesar 8 juta. Artinya perusahaan baru mulai untung setelah penjualan melebihi nilai tersebut. Kita lanjut ke nomor 3. Di sini ada soalnya dari 2 rumah makan A dan B di sebuah kota diketahui matriks payoff-nya itu sebagai berikut. Nah, di sini ada strategi rumah A yang dilambangkan dengan A1 dan A2, kemudian strategi rumah B yang dilambangkan dengan B1 dan B2. Nah, ini dari A1 ke B1-nya 25%, kemudian dari A2 ke B1-nya 20%, A1 ke B2-nya 35%, A2 ke B2-nya min 15%. Nah, rumah makan A memegang posisi ofensif dan rumah makan B berada pada posisi defensif. Dengan informasi tersebut, tentukan strategi optimal untuk kedua rumah makan tersebut. Nah, di sini kita tinggal nyari kriteria maksimin dan minimax aja gitu. Kita cari kriteria maksiminnya, kita buat label lagi, kemudian tambahkan nilai minimum dan maksimum dari nilai minimum gitu. Nah, di sini kita bisa lihat ya nilai minimum dari A1 itu berapa? 25% kan? Karena 25% sama 35% itu lebih kecil 25%. Kemudian dari A2-nya itu mana yang paling kecil? Nah, yang paling kecil di sini itu min 15. Jadi, maksimum dari nilai minimumnya itu 25%. Jadi, setelah kita nyari nilai minimum itu, kita nyari maksimum dari nilai minimumnya berapa. Nah, kalau di sini itu 25%. Kemudian kita cari kriteria minimaxnya. Di sini kita berarti nyari strategi rumah makan B. Kalau yang tadi kan strategi rumah makan A. Sekarang nyari strategi rumah makan B. Nilai maksimum dari B1-nya itu ada di 25%. Dan nilai maksimum dari B2-nya itu 35% gitu.
Nah, sama ini juga nyari nilai minimum dari nilai maksimum, yaitu ada di angka 25%. Jadi kesimpulannya, rumah makan A ofensif memilih strategi A1 karena nilai optimalnya sebesar 25%, dan rumah makan B defensif memilih strategi B1 karena nilai optimalnya sebesar 25%. Selanjutnya ke nomor 4, yaitu PT Meja Kursi adalah perusahaan furnitur asli Indonesia yang bercita-cita untuk tumbuh dan berkembang menjadi seperti IKEA, retailer furnitur asal Swedia. IKEA terkenal karena menggunakan bahan baku kayu yang berasal dari pelestarian hutan dan memanfaatkan bahan daur ulang dalam pembuatan produknya. PT Meja Kursi sedang mempertimbangkan untuk menerapkan strategi pengadaan hijau yang serupa dengan IKEA. Mereka ingin memastikan bahwa pemasok mereka juga memenuhi standar keberlanjutan yang tinggi. Sebagai bagian dari proses ini, PT Meja Kursi memutuskan untuk menggunakan model poin berbobot atau weighted point model untuk memilih pemasok mana yang paling sesuai. Nah, berikut terdapat beberapa kriteria yang mereka pertimbangkan. Nah, teman-teman bisa lihat tabel selanjutnya. Di sini adalah ada tabel, ada kualitas produk, terus bobot, dan juga nilai dari setiap pemasok. Ada pemasok A, pemasok B, pemasok C. Nah, terus juga di kualitas produk ada keberlanjutan sumber bahan baku, harga, kualitas produk, dan kemampuan pengiriman. Selanjutnya terdapat soal yang pertama, A itu bagian apakah PT Meja Kursi perlu menerapkan strategi pengadaan hijau yang serupa dengan IKEA? Terus jelaskan. Setelah itu bagian B, gunakan weighted point model untuk memutuskan pemasok mana yang paling sesuai dengan PT Meja Kursi. Nah, untuk soal A, teman-teman bisa mencari sendiri karena itu bentuknya teori. Nah, di sini kita akan menjawab bagian soal B, di mana kita disuruh untuk menggunakan weighted point model untuk menentukan pemasok mana yang sesuai dengan PT Meja Kursi. Di sini kita menggunakan metode weight point. Nah, karena kenapa pakai metode weight point? Karena metode weight point ini pendekatan yang dimana penilaiannya itu digunakan untuk mengevaluasi dan membandingkan beberapa opsi ataupun alternatif dan berdasarkan sejumlah kriteria yang telah ditentukan. Bisa dilihat dari tabel yang sudah tersedia. Nah, di sini terdapat rumus. Untuk rumusnya yaitu total score dikali dengan bobot 1 dikali nilai 1 ditambah bobot 2 dikali nilai 2. Nah, untuk mengetahui mana bobot dinilai itu bisa dilihat di tabel. Untuk bobot bisa dilihat tiap dari kriteria kualitas produk itu kan ada nilai bobotnya. Nah, itu tuh untuk keberlanjutan sumber bahan baku itu bobot 1. Terus harga itu bobot 2, kualitas produk itu bobot 3, kemampuan pengiriman itu bobot 4. Dan itu tuh dikali dengan tiap pemasok. Jadi nilai tiap pemasok itu dikali. Bisa dilihat di sini untuk pemasok A, bobot 1 itu 0,40 dikali dengan nilai 1 yaitu 8 ditambah dengan bobot 2 0,25 dikali dengan nilai 2 yaitu 7 ditambah dengan bobot 3 0,20 dikali dengan nilai 3 9 ditambah dengan bobot 4 0,15 dikali dengan nilai 4 yaitu 10. Totalnya yaitu 8,25. Jadi dikali dulu tuh tiap bobotnya. Jadi bobot 1 dikali dengan nilai 1, bobot 2 dikali nilai 2 dan seterusnya. Untuk pemasok B juga sama seperti itu. Nah, untuk pemasok B diketahui nilainya yaitu 7,75. Terus dan selanjutnya pemasok C yaitu 7,8 nilainya. Nah, di sini bisa ditarik kesimpulan bahwasannya pemasok A adalah pilihan terbaik dan sesuai dengan PT Meja Kursi karena memiliki nilai yang tertinggi yaitu 8,25 dan performanya juga seimbang di semua kriteria penting termasuk dari keberlanjutan bahan baku. Selanjutnya ke nomor 7. Nah, di nomor 7 ini terdapat soal yaitu sebuah perusahaan perlu mengirimkan 500 blazer wanita masing-masing senilai $600 ke pusat distribusinya. Biaya penyimpanan persediaan tahunan sebesar 20%, pengiriman dengan truk akan memakan waktu selama 8 hari dan biayanya $500. Pengiriman melalui udara akan memakan waktu 2 hari dengan biaya $2.000. Jika biaya adalah sebagai faktor terpenting, mode transportasi mana yang harus digunakan? Di sini ada kayak
pemberitahuan kalau asumsinya ini tuh 1 tahun sama dengan 365 hari. Selanjutnya untuk penyelesaiannya gimana? Nah, kita ketahui dulu nih bahwa jumlah belajarnya berapa. Nah, di soal kan udah ketahui kalau jumlah belajarnya 500 unit, harganya $600, nilai total barangnya itu 500 dikali $600. Jadi jumlah blazer itu dikali dengan harga per unitnya. Jadi totalnya $300.000. Terus biaya penyimpanan tahunannya kan tadi diketahui 20% dan didesimalkan jadi 0,2. Terus 1 tahunnya yaitu 365 hari. Nah, ditanya nih pengiriman menggunakan truk atau pengiriman udara. Nah, untuk menentukannya kita butuh rumus. Yang pertama ada rumus biaya penyimpanan dan total biaya. Kalau biaya penyimpanan itu rumusnya nilai barang dikali dengan tingkat biaya penyimpanan per tahun dikali hari pengiriman dibagi dengan 365. Terus kalau total biaya itu biaya pengiriman ditambah biaya penyimpanan selama pengiriman. Oke, selanjutnya kita cari nih untuk pengiriman truk berapa. Nah, kalau di pengiriman truk itu diketahui bahwa waktu pengirimannya 8 hari. Terus biaya pengirimannya $500. Oke, selanjutnya kita cari dulu biaya penyimpanan. Nah, kan tadi biaya penyimpanan rumusnya nilai barang dikali tingkat biaya penyimpanan per tahun dikali hari pengiriman dibagi 365. Untuk nilai barangnya kita tadi udah ketahui di awal kalau nilai barangnya sebesar $300. Terus tingkat penyimpanan per tahunnya sebesar 0,2. Setelah itu hari pengirimannya selama 8 hari dan dibagi 365. Untuk itu kita cari tahu nih dulu yang 8 dibagi 365 hasilnya 0,021918. Setelah itu baru kalikan semuanya. $300 dikali 0,2 dikali dengan 0,021918. Hasilnya yaitu $1.315,08. Setelah itu kita cari total biayanya. Total biayanya itu tadi rumusnya biaya pengiriman ditambah dengan biaya penyimpanan selama pengiriman. Untuk biaya pengiriman tadi udah diketahui di awal kalau pengirimannya itu sebesar 500.000. Nah, ditambah dengan biaya penyimpanan selama pengiriman tadi yang udah kita cari yaitu sebesar $1.315,08. Nah, ditambah hasilnya itu $1.815,08. Ini untuk total pengiriman truk. Kalau misalnya untuk udara berapa? Kita cari dulu. Diketahui kalau yang udara itu waktu pengirimannya 2 hari. Biaya pengirimannya sebesar $2.000. Kita cari tahu dulu biaya penyimpanannya, nilai barangnya tadi $300 dikali tingkat penyimpanan biaya per tahunnya itu 0,2 dikali dengan hari pengiriman dibagi 365. Hari pengirimannya tadi kan 2 hari ya. Terus cari dulu untuk pengiriman dibagi 365 hari yaitu hasilnya 0,005479. Setelah itu dikali semuanya $300 dikali dengan 0,2 dikali dengan 0,005479 hasilnya yaitu $328,77. Setelah itu dicari total biaya. Tadi biaya pengirimannya kan $2.000. Setelah itu ditambah biaya penyimpanan selama pengiriman. Tadi yang udah kita cari $328,77. Nah, ditambah hasilnya yaitu $2.328,77. Untuk kesimpulannya, karena yang tadi di highlight kalau biayanya itu adalah faktor terpenting, maka pengiriman truk lah yang harus digunakan karena total biayanya lebih rendah yaitu sebesar $1.815,8 dibanding dengan biaya pengiriman udara yang sebesar $2.328,77. Soal nomor 8, sepatu merupakan perusahaan yang memproduksi sneaker yang sedang diminati oleh remaja saat ini. Salah satu komponennya yang membuat harus dipesan ke supplier adalah sol sepatu khusus, yang dimana biaya pesan sol sepatu dari supplier adalah $300.000 per pesanan, yang termasuk beban pengiriman. Biaya penyimpanan setiap sol sepatu khusus dibebankan $10.000 per pasang. Annual usage sebanyak 48 minggu. Berikut adalah kebutuhan sol sepatu. Tabel terlampir, minggu, dan juga produk sol sepatu. Soalnya bandingkanlah total biaya yang paling efisien dengan menggunakan load sizing POQ, periode order quantity, dan ELS, economic load size kelipatan 30. Kita jawab, diketahui biaya pesan per pesanan $300.000, biaya
biaya simpan per pasang sol sepatu 10.000 per pasang, penggunaan tahunan annual usage 48 minggu, yang dimana ini menunjukkan penggunaan tahunan, tetapi dengan data permintaannya adalah mingguan. Dan kita akan menggunakan permintaan mingguan untuk perhitungan. Selanjutnya, tabel pertama, periode order quantity. Jadi minggu menunjukkan periode waktu minggu ke-1 hingga minggu ke-12. Kemudian kedua, permintaan jumlah unit yang dibutuhkan diminta pada minggu tersebut. Yang ketiga, kuantitas pesanan jumlah unit yang dipesan pada awal periode POQ setiap 2 minggu. Yang dimana angka dalam kurun waktu menunjukkan perhitungan permintaan minggu ini ditambah permintaan minggu depan jika ada sisa persediaan dari periode sebelumnya, atau permintaan periode ini ditambah sisa dari persediaan awal jika ada. Contoh, minggu 1 permintaan 60, karena ini awal periode POQ, setiap 2 minggu kita harus memesan untuk kebutuhan 1 minggu 60, dan minggu kedua 50. Jadi kuantitas pesanan sama dengan 60 ditambah 50 sama dengan 110. Kemudian di minggu ketiga permintaan 0, karena ini awal periode POQ berikutnya. Kita lihat permintaan minggu ketiga 0 sama dengan, dan minggu keempat 50. Jadi kuantitas pesanan sama dengan 0 ditambah 50 sama dengan 50. Kemudian minggu kelima permintaan 50, kebutuhan minggu 5 sama dengan 50, dan minggu ke-6 0. Jadi kuantitas pesanan 50 ditambah 0 sama dengan 50. Dan seterusnya untuk setiap awal periode POQ minggu 1, 3, 5, 7, 9, 11. Kemudian persediaan akhir, jumlah unit yang tersisa di gudang pada akhir minggu tersebut, yang dimana rumusnya adalah persediaan akhir minggu sebelumnya ditambah kuantitas pesanan minggu ini dikurangi permintaan minggu ini. Contoh, minggu 1, persediaan awal 0, kuantitas pesanan 110, permintaan 60, persediaan akhir sama dengan 0 ditambah 110 dikurangi 60 sama dengan 50. Kemudian di minggu kedua, persediaan akhir minggu 1 adalah 50, kuantitas pesanan 0 karena pesanan sudah dilakukan di minggu pertama dan minggu kedua. Permintaan 50, persediaan akhir sama dengan 50 ditambah 0 dikurangi 50 sama dengan 0. Dan juga minggu ketiga, persediaan akhir minggu kedua adalah 0, kuantitas pesanan 50, permintaan 0, persediaan akhir sama dengan 0 ditambah 50 dikurangi 0 sama dengan 50. Kemudian di biaya pesanan, biaya yang timbul setiap kali pesanan dilakukan. Dalam tabel ini, biaya pesanan diasumsikan 300.000 per pesanan, yang artinya muncul hanya pada minggu-minggu di mana ada pesanan kuantitas pesanan yang dilakukan. Minggu ke-1, 3, 5, 7, 9, dan juga 11. Kemudian biaya simpanan ini, biaya untuk menyimpan persediaan selama 1 minggu. Biaya ini dihitung berdasarkan persediaan akhir. Asumsi biaya simpanan per unit per minggu tidak disebutkan, tetapi dapat dihitung dari tabel. Misalnya, jika persediaan akhir 50 menghasilkan biaya simpan 500.000, berarti biaya simpan per unit per minggu adalah Rp 10.000. Dalam kurung 500.000 dibagi 50 unit. Jika persediaan akhir 40 menghasilkan biaya simpan Rp 400.000. Ini konsisten dengan asumsi 10.000 per unit per minggu. Kita masuk ke perhitungannya, yang dimana ada pada bagian tabel bawah. Total biaya pesan sama dengan 2.100.000. Ini adalah jumlah dari semua biaya pesan yang terjadi selama 12 minggu, karena ada 7 kali pesanan. Minggu pertama, ketiga, kelima, ketujuh, ke-9, dan juga ke-11. Dan setiap pesanan Rp 300.000, maka 7 pesanan sama dengan 300.000 per pesanan sama dengan 2.100.000. Kemudian di total biaya simpanan sama dengan 4.100.000. Ini adalah jumlah dari semua biaya simpanan yang terjadi selama 12 minggu berdasarkan persediaan akhir yang ada di setiap minggu. Rumus total biaya POQ sama dengan total biaya pesanan ditambah total biaya simpanan sama dengan 2.100.000 ditambah 4.100.000, jadi hasilnya 6.200.000. Perhitungan ini menunjukkan bahwa menggunakan strategi periode order quantity dengan interval pemesanan setiap 2 minggu selama 12 periode, total biaya yang dikeluarkan untuk pemesanan dan penyimpanan persediaan adalah 6.200.000, yang dimana angka ini akan digunakan untuk membandingkan efisiensi strategi POQ ini dengan strategi manajemen persediaan lainnya, misalkan POQ 3, EOQ, dan ELVL untuk menemukan opsi yang paling hemat biayanya. Selanjutnya, perhitungan menggunakan economic load side kelipatan 30. Tabel atas ini menyajikan perhitungan biaya total untuk strategi pemesanan ELS dengan batasan bahwa setiap pesanan harus dalam kelipatan 30 unit. Metode ELS ini disebut juga sebagai variasi EOQ, Economic Order Quantity, atau dikenal juga sebagai Fixed Order Quantity, yang bertujuan untuk menemukan kuantitas pesanan optimal. Kita langsung saja kepada kolom-kolom tabel.
Minggu menunjukkan periode waktu minggu ke-1 hingga ke-12, permintaan jumlah unit yang dibutuhkan diminta pada minggu tersebut, kemudian ada kuantitas pesanan, kelipatan 30, jumlah unit yang dipesan pada minggu awal atau saat persediaan tidak mencukupi untuk memenuhi permintaan dengan syarat harus kelipatan 30. Jadi logikanya itu pesanan dilakukan ketika persediaan awal minggu tidak cukup untuk memenuhi permintaan minggu itu, ditambah untuk menjaga persediaan agar tidak terlalu rendah sehingga kuantitas pesanan dipilih sebagai kelipatan 30 terdekat yang cukup untuk memenuhi kebutuhan. Contohnya, minggu pertama permintaan 60, persediaan 0, perlu dipesan 60 unit, kelipatan 30. Minggu kedua permintaan 50, persediaan akhir minggu 1 adalah 0. Agar bisa memenuhi 50 unit, kita harus memesan setidaknya 50 unit. Kelipatan 30 terdekat yang lebih besar atau sama dengan 50 adalah 60. Jadi kuantitas pesanan sama dengan 60. Dan seterusnya. Perhatikan bahwa di minggu 3, 6, 8, dan 10 tidak ada pemesanan karena persediaan akhir minggu sebelumnya sudah mencukupi permintaan minggu tersebut dan tidak ada kebutuhan tambahan yang mengharuskan pesanan baru. Kemudian persediaan akhir minggu, jumlah unit yang tersisa di gudang pada akhir minggu tersebut. Rumusnya adalah persediaan awal minggu ditambah kuantitas pesanan minggu ini, tutup kurung, dikurangi permintaan minggu ini. Contoh, minggu pertama persediaan awal 0, kuantitas pesanan 60, permintaan 60, persediaan akhir sama dengan 0 ditambah 60, dikurangi 60 sama dengan 0. Minggu kedua, persediaan awal 0, kuantitas pesanan 60, permintaan 50, persediaan akhir sama dengan dalam kurung 0 ditambah 60, tutup kurung, dikurangi 50 sama dengan 10, dan seterusnya. Kemudian di biaya pesanan, biaya yang timbul setiap kali pesan dilakukan dalam tabel ini, biaya pesan diasumsikan Rp 300.000 per pesanan, yang muncul pada hari-hari minggu tertentu, yang dimana kuantitas pesanan yang dilakukan minggu ke-1, 2, 4, 5, 7, 9, 11, dan 12. Kemudian di biaya simpan, biaya ini untuk menyimpan persediaan selama 1 minggu. Biaya ini dihitung berdasarkan persediaan akhir minggu. Asumsi biaya simpanan per unit per minggu dapat dihitung jika persediaan akhir 10 menghasilkan biaya simpan Rp 100.000. Berarti biaya simpan per unit per minggu adalah 10.000 dalam kurung 100.000 dibagi 10 unit. Ini konsisten di seluruh tabel, misalnya 20 unit sama dengan 200.000, 30 unit sama dengan 300.000, dan seterusnya. Kita langsung masuk ke perhitungan total biaya. Pada bagian tabel bawah terdapat ringkasan total biaya. Total biaya pesanan sama dengan 2.700.000. Ini didapat dari jumlah dari semua biaya pesanan yang terjadi selama 12 minggu. Ada 9 kali. Minggu pertama, kedua, keempat, kelima, ketujuh, ke-9, ke-11, dan ke-12. Dan setiap pesanan Rp 300.000. Maka 9 pesanan 300.000 dibagi pesanan sama dengan 2.700.000. Kemudian di total biaya simpanan 4.700.000. Ini adalah jumlah dari semua biaya simpan yang terjadi selama 12 minggu berdasarkan persediaan akhir yang ada di setiap minggu. Jadi rumus total biaya untuk LS ini 30 kelipatan 30 sama dengan total biaya pesanan ditambah total biaya simpanan 2.700.000 ditambah 4.700.000 sama dengan 7.400.000. Perhitungan ini menunjukkan bahwa dengan menggunakan strategi ALS dengan kuantitas pesanan dalam kelipatan 30 unit selama 12 periode per minggu, total biaya yang dikeluarkan untuk pemesanan dan penyimpanan persediaan adalah 7.400.000. Angka ini akan digunakan untuk membandingkan efisiensi dengan ALS kelipatan 30 dengan strategi manajemen persediaan lainnya seperti POQ 2 yang tadi. Jadi kesimpulannya total biaya ALS kelipatan 30 itu hasilnya 7.400.000 dibandingkan dengan POQ 6.200.000. Dapat ditarik kesimpulan berdasarkan perhitungan ini, biaya total yang paling efisien dicapai dengan menggunakan metode POQ dengan total biaya sebesar 6.200.000. Sekian untuk penjelasan materi manajemen operasi lanjutannya. Semangat ujiannya teman-teman.